selamat pagi, siang, sore, dan malam Satria pendengar. Selamat datang di Suara Kesatria, podcast penuh wawasan yang dipersembahkan oleh BEM Veteran Jakarta, yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Mahasiswa. Oke, pada episode pertama di Suara Kesatria kali ini, kita akan membahas nih tentang feminisme dan realitas patriarki yang ada di Indonesia. Sebuah topik yang pastinya akan memberikan wawasan baru dan inspiratif baru untuk kita semuanya. Ditimbang teman-teman bahwa di Indonesia ini masih memiliki banyak aspek yang terikat nih oleh patriarki, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan dan masyarakatnya. Nah, kami akan membahas nih lebih lanjut dalam episode pertama di Suara Kesatria kita kali ini. Jadi pastikan Satria pendengar tetap dengerin sampai habis ya. Oke. Dari tadi nih aku udah ngomong nih ya, ada pepatah juga yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Anggi Fitri Rahmawati. Ikan Kaulian Georgia. Aku adalah mahasiswi program studi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta yang berkesempatan jadi moderator pada episode Suara Kesatria kali ini. Nah, di sini aku nggak sendiri nih, aku bersama Kak Samsa. Halo Kak. Halo. Oke, selamat pagi nih Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Iya, kabar aku baik-baik. Oke, sebelum kita lanjut mungkin Kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak. Oke, ya halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Aku Salsa dari Konde.co. Aku sebagai reporter di media perempuan Konde.co dan kebetulan sekarang juga lagi menempuh pendidikan S2 di Kajian Gender Universitas Indonesia. Oke, tadi udah mendengar sedikit nih Kak tentang kalau Kakak ini dari Konde.co ya Kak. Nah, mungkin boleh nggak sih Kak ceritain sedikit apa sih Konde.co dan apa aja yang udah Kakak tempuh selama di Konde.co itu? Oke, jadi pertama aku mungkin kenalin dulu sih Konde.co ya. Jadi Konde.co ini adalah media perempuan yang berdiri sejak 8 Maret 2016. Jadi kemarin itu kebetulan baru saja ulang tahun yang ke-8. Dan jadi Konde.co ini media yang memang bergerak khusus tentang membahas isu tentang perempuan dan kelompok marginal. Kelompok marginal di sini itu maksudnya kayak kelompok minoritas gender, seksualitas, kemudian minoritas agama, kemudian buruh, PRT, dan tokoh-tokoh di kelompok rentan gitu. Jadi memang kita lebih banyak bahas tentang isu-isu minoritas, isu-isu marginal. Kemudian aku memang di Konde itu baru setahun terakhir, tapi memang aku sudah jadi jurnalis selama 4 tahun belakangan di tempat lain. Dan memang sudah cukup lama juga di tahun-tahun segitu juga aku bergulat isu perempuan, isu gender. Dan selama di Konde itu aku meliput tentang isu-isu perempuan, isu-isu marginal, isu-isu minoritas. Lalu juga kebetulan mungkin kadang isi training tentang penulisan jurnalisme berperspektif gender, kemudian menjadi pembicara dan kemarin di aksi ketika International Women's Day, Hari Perempuan Internasional, itu Konde juga berkantor di depan Monas. Jadi kita ikut aksi waktu itu, kita istilahnya berkantor itu, jadi kita turun aksi, kita bekerja di situ, gitu. Kita meliput dan ikut mengadvokasi isu perempuan di UID. Oke, berarti kemarin pas IWD ini ikut terjun ya Kak? Iya. Nah, kebetulan kita juga ini dari bidang pemberdayaan perempuan kemarin kita juga mengadakan terkait tentang uh, uh, pesan dan kesan untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, kayak gitu, kayak nilai activity-nya dan lain-lainnya sih. Oke, kalau kayak gitu, baik nih Kak, kita akan lanjut nih ke topik kita. Mungkin juga kesatria pendengar di rumah juga udah gak sabar nih, apa sih yang pengen kita bahas sekarang. Oke, tema yang akan kita bahas ini adalah terkait tentang perjalanan feminisme dan realitas patriarki yang ada di Indonesia nih Kak. Iya. Nah, kita juga tidak bisa menghindari untuk melihat bagaimana gerakan ini mempengaruhi dinamika sosial dan budaya, termasuk juga perubahan dalam patriarki yang ada di Indonesia. Pastinya juga feminisme telah menjadi motor penggerak juga perubahan yang signifikan dalam masyarakat kita tentunya. Terus juga dari perjuangan hak politik hingga kesetaraan gender di tempat kerja, gerakan feminisme ini telah membawa perubahan yang penting dalam memperjuangkan keadilan bagi kita semua. Namun di balik kemajuan ini, realitas patriarki masih sangat kuat Kak di banyak aspek kehidupan kita, dari norma-norma budaya hingga struktur kelembagaan.
patriarki masih mempengaruhi cara kita memandang peran gender dan kekuasaan di Indonesia. Nah, aku ada sedikit pertanyaan-pertanyaan nih Kak, yang mungkin mewakili kesatria pendengar juga di rumah. Jadi, gimana sih Kak perjalanan gerakan feminisme ini di Indonesia? Apa saja sih pencapaian yang udah dicapai selama ini dan rintangan apa yang masih sering dihadapi? Oke. Jadi kalau bicara tentang sejarah atau perjalanan feminisme di Indonesia itu sebetulnya udah lama banget ya. Mungkin bahkan dari sebelum istilah feminisme ini muncul di Indonesia, sebetulnya gerakan perempuan itu sudah ada. Kita mungkin tahu Kartini dan gerakan emansipasinya gitu. Kemudian di tahun 1928 itu ada Perhimpunan Perempuan Indonesia. Jadi nggak cuma gerakan yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda, tapi juga ada gerakan yang berkaitan dengan isu-isu perempuan pada saat itu. Kemudian mungkin kalau fast forward gitu ya, kita lanjut ke setelah kemerdekaan, itu tadi sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan itu juga ada gerakan perempuan seperti Irwani, kemudian gerakan-gerakan perempuan lain yang dia fokus pada isu-isu perempuan, isu-isu apa tadi sih kebetulan perempuan yang tidak cuma tentang kalau di di pandangan masyarakat patriarki itu kan perempuan dibilangnya urusannya cuma di dapur, sumur, kasur gitu ya. Nah, gerakan perempuan di Indonesia itu berusaha mengatakan hal itu. Memang sama sih seperti gerakan feminisme di dunia gitu ya. Dan isu di Indonesia pun juga nggak jauh beda. Jadi gerakan-gerakan perempuan dari awal sampai sekarang gitu memang masih berpusat di situ. Kemudian tadi di era Orde Lama katakanlah ada Gerwani dan ada beberapa gerakan-gerakan perempuan yang fokus pada isu-isu itu. Mungkin sampai stagnannya itu di Orde Baru. Jadi memang Orde Baru ini dia ada misalnya dia ada organisasi perempuan seperti Dharma Wanita gitu. Tapi memang dia cenderung lebih ke gerakan perempuan yang lebih di istilahnya sayap pemerintah lah ya gitu. Jadi memang berkaitan dengan ininya gagasan pemerintah atau misalnya kebutuhan pemerintah yang pada akhirnya itu juga tidak terlalu fokus pada isu perempuan itu sendiri dan tidak solutif gitu dalam masalah perempuan pada saat itu. Kemudian tapi memang ya karena Orde Baru ini kan memunculkan pergolakan gerakan-gerakan masyarakat ya. Salah satunya juga gerakan perempuan muncul di situ. Di akhir masa Orde Baru di tahun 97 itu lahir Suara Yang Peduli. Jadi itu aksi ibu-ibu gitu ya, misalnya aksi perempuan sebetulnya, aksi perempuan terkait waktu itu kan inflasi, kemudian harga sembako naik, harga susu dan segala macamnya naik, dan ini hal-hal yang sangat berkaitan dengan perempuan dan kita kadang luput akan hal itu gitu. Kalau kita bicara soal kenaikan harga, kita bicara soal krisis ekonomi, kadang kita luput bahwa itu sebetulnya yang paling terdampak adalah perempuan gitu. Perempuan adalah kelompok marginal dan Suara Yang Peduli ini adalah salah satu gerakan yang respon krisis tersebut gitu. Mereka turun ke jalan, kemudian kalau nggak salah dilarang juga oleh pemerintah gitu ya, karena tadi mungkin berseberangan dengan pemerintah. Lalu di fast forward lagi ke akhir Orde Baru kan ada reformasi, dan di reformasi itu juga gerakan perempuan sangat besar gitu ya perannya gitu. Kemudian setelah itu juga muncul akhirnya yayasan-yayasan terkait isu perempuan seperti Ayana Mitra, kemudian ada kalau di media mungkin ada jurnal perempuan muncul gitu. Dan gerakan-gerakan perempuan lagi sampai sekarang berkembang terus karena kalau aku lihat pribadi ya, maksudnya karena sekarang kan perkembangan internet juga sangat berpengaruh, dan dengan internet ini juga kemudian pemahaman feminisme itu udah luas banget dan formatnya pun berubah. Maksudnya ketika dulu mungkin aksi yang turun ke jalan, perempuan turun ke jalan, sekarang aksi-aksi terkait isu perempuan, terkait feminisme juga terjadi di sosial media gitu. Di media sosial itu istilahnya semua orang akhirnya belajar bahwa ada nih urgensi isu perempuan, ada nih gerakan feminisme, ada gerakan-gerakan yang memperjuangkan kepentingan sosial dan politik perempuan dan kelompok minoritas gitu di situ gitu sih. Oke, selanjutnya urusan sehari-hari sampai kehidupan sosial, patriarki itu masih benar-benar sangat berpengaruh ya. Iya. Ada nggak sih contohnya? Wah itu banyak banget ya. Kayaknya kita kalau bahas itu nggak akan karena itu betul-betul dari aspek terkecil tentang maksudnya
terkecil tuh misalnya dari diri perempuan sendiri, internal perempuan sendiri. Jadi apa ya, ada patriarki, ada misogini yang terinternalisasi dalam diri kita sebagai perempuan sampai ke patriarki secara sistemik gitu, dari yang dilakukan oleh negara, yang dilakukan oleh oleh ya secara mendunia gitu ya, patriarki yang kemudian dia secara sistem yang nggak lihat itu sebetulnya ada banget. Mungkin kalau mikro apa ya, dari dalam diri dulu ya, misalnya dari dalam diri kita sebagai perempuan, ketika kita merasa inferior, kita merasa aku nih nggak bisa lebih ini daripada laki-laki gitu, wah aku kayaknya mundur aja deh, ada laki-laki, maksudnya kayak laki-laki ini lebih pantas untuk melakukan ini dan gitu, misalnya untuk jadi pemimpin laki-laki, kemudian ya kalau bukan laki-laki misalnya jadi pemimpin laki-laki, yang memulai sesuatu, laki-laki yang melakukan sesuatu duluan, itu sebetulnya ketika kita merasa bahwa oh kita perempuan nggak usah deh nanti aja di belakangan gitu kan ada laki-laki gitu, atau misalnya oh ya takutnya kita dianggap apa nih kalau perempuan kok maju duluan, kok perempuan melakukan sesuatu duluan, berinisiatif duluan, padahal ada laki-laki, itu sebetulnya dalam patriarki itu sendiri gitu. Patriarki yang terinternalisasi dalam diri kita, bahwa kita melihat perempuan tuh submisif, perempuan itu nomor sekian. Kan kalau di feminisme tuh ada ada tokoh feminis namanya Simone de Beauvoir, itu dia kan bilang dia membuat buku tentang judulnya itu The Second Sex. Jadi perempuan itu dilihat sebagai maksudnya dia membahas bagaimana perempuan di masyarakat itu dilihat sebagai gender kedua atau bahkan kesekian lah gitu, karena ada laki-laki di atasnya dan masyarakat yang patriarki akan melihat laki-laki di tataran tertinggi, kemudian perempuan adalah nomor sekian, jadi apapun tentang perempuan adalah nomor sekian. Jadi kemudian kan muncul juga budaya menyalahkan perempuan gitu, ketika ada misalnya kekerasan seksual, ketika misalnya ada krisis, ada apa yang kemudian menjadi disalahkan perempuan gitu. Kemudian misalnya apa ya, kalau secara sistemik tuh ini lah mungkin kayak tadi misalnya ada undang-undang gitu, atau misalnya ada peraturan negara di peraturan pemerintah yang mendiskriminasi perempuan, itu banyak sekali sebetulnya. Mungkin misalnya di undang-undang tentang perkawinan, ada undang-undang tentang apa ya, misalnya tentang tenaga kerja atau semacamnya, itu ketika ya pada masanya memang itu apa ya, menindas perempuan gitu pada akhirnya, karena di situ tidak diberikan hak perempuan, bahwa perempuan sebetulnya punya hak yang sama seperti laki-laki, tapi di undang-undang mengatur bahwa ya perempuan nggak perlu lagi didahulukan, atau perempuan nggak perlu lagi diberi kesetaraan dengan laki-laki gitu. Misalnya kalau yang terbaru ya, kayak peraturan KPU yang terkait keterwakilan perempuan gitu di pemilu misalnya, itu kan kemarin sempat ada ribut-ribut karena revisi PKPU itu persentase minimal 30% keterwakilan ini ngambil dari bawah kalau nggak salah. Jadi si keterwakilan ini tuh angkanya semakin kecil. Kemudian ketika angka minimal 30% ini nggak terpenuhi, ya perempuan nggak bisa mewakilkan dirinya gitu di parlemen. Itu yang itu juga contoh patriarki, karena dan itu contoh patriarki yang sistemik gitu, patriarki yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemerintah atau dengan negara atau dengan penguasa gitu istilahnya. Nah itu yang contoh, sedikit banget contoh dari banyaknya patriarki di sekitar kita gitu. Oke. Nah, Kak, budaya dan norma sosial kan juga punya peran penting ya dalam bikin patriarki ini tetap eksis. Ya. Jadi gimana sih peran dari budaya itu sendiri? Oke. Kalau peran budaya tuh besar ya, karena tadi balik lagi, ketika budaya itu patriarkis, ketika masyarakat dalam budaya patriarkis, ya perempuan tidak akan dapat tempat gitu. Mungkin kalau kita misalnya Indonesia yang dia punya berbagai macam budaya ya, maksudnya secara tradisional maupun secara sosial gitu, itu maksudnya banyak banget aspek budaya yang sebetulnya kita sadar itu sebetulnya patriarkis. Misalnya kita masih melihat peran gender secara tradisional. Kita melihat bahwa kalau perempuan itu harus jadi ibu, perempuan itu harus menikah, perempuan itu punya batas-batas umur tertentu supaya bisa dilihat sebagai sosok orang gitu, manusia gitu. Sedangkan kalau laki-laki
mungkin nggak seperti itu. Laki-laki ya mau nikah nggak nikah, Tuhan nggak ngurus. Atau misalnya laki-laki mau punya anak atau nggak punya anak ya udah gitu. Atau misalnya ketika ketika bicara soal relasi pernikahan, kemudian relasi ini berakhir, laki-laki ketika sudah tidak ada status pernikahan, dia nggak ada stigma negatif misalnya terhadap diri dia, ya udah dia laki-laki yang bercerai, kemudian ya udah urusannya selesai gitu, dia bebas atau apa istilahnya gitu. Sedangkan kalau perempuan kan ada label-label janda, ada label-label yang kemudian membuat nilai diri dia berkurang ya. Ketika status pernikahan dia berakhir, dia tidak dilihat sebagai sosok yang utuh lagi. Bahkan ketika ada pernikahan pun belum tentu dia dilihat sebagai sosok yang utuh. Itu budaya-budaya yang masih patriarki sekali, dan sayangnya sih masih ada jalan gitu. Karena mungkin kalaupun nggak di relasi pernikahan gitu ya, relasi sosial atau relasi kerja misalnya, perempuan butuh berapa langkah supaya bisa dilihat sebagai sosok yang penting dalam suatu pekerjaan, supaya dilihat sebagai orang yang sukses gitu ya. Sedangkan laki-laki mungkin effortnya tidak perlu sampai sejauh itu gitu. Memang pada akhirnya kalau bicara soal feminisme itu kan akhirnya bukan berarti kita menyalahkan laki-laki sebagai identitas dia sebagai laki-laki, tapi patriarki itu yang pada akhirnya jadi salah gitu. Jadi mungkin ini juga hal yang tidak bisa serta-merta dibawa oleh laki-laki sendiri, atau misalnya tidak bisa serta-merta dibantah oleh laki-laki sendiri atau perempuan sendiri, tapi budaya tempat mereka budaya yang menaungi mereka gitu, itu yang kemudian membuat si patriarki ini terus berjalan gitu. Oke, ya sekarang nih masih banyak banget ya Kak, kalau misalkan terkait kayak perempuan udahlah di rumah aja ya, udahlah perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya tuh di dapur kayak gitu, masih banyak ada kadang juga di lingkungan kita sendiri bahkan ada yang kayak gitu kan, bahkan sampai kayak maksudnya kita nih sebagai perempuan juga kita nanti akan menjadi sosok ibu yang akan mendidik anak-anaknya, makanya kita juga harus punya bekal, harus punya tanggung jawab untuk kita ke depannya ini menjadi apa, karena balik lagi perempuan menjadi seorang ibu kan juga gak gampang ya. Nanti kita akan melahirkan seorang anak yang nantinya akan berguna pastinya di masa depan. Jadi ya itu sih Kak, maksudnya kayak kenapa perempuan tuh sebegitunya di nomor 2 kan kalau misalkan masalah pendidikan, terus juga ujungnya nanti di dapur itu akan menjadi seorang kewajiban kali ya di rumah. Makanya kayak bahkan di lingkungan kita gitu masih banyak sekali ya Pak. Sekali. Dan tadi kan misalnya bahwa perempuan itu baru dilihat sebagai perempuan ketika dia sudah menjadi istri misalnya, atau sebagai ibu gitu. Padahal mungkin tidak semua perempuan mau ke sana. Mungkin memang maksudnya ya hak perempuan bahwa perempuan mau menikah atau tidak, atau mau menempuh pendidikan tinggi atau tidak, mau jadi jadi ibu rumah tangga misalnya, atau mau melakukan pekerjaan domestik atau tidak, itu kan sebetulnya hak perempuan. Tapi kemudian di budaya masyarakat patriarkis, hal-hal itu tuh diatur, dan yang diatur adalah perempuannya gitu. Jadi bahwa kalau perempuan itu harus di dapur, ya perempuan itu harus di rumah gitu, ngapain lah sekolah tinggi-tinggi kayak atau misalnya perempuan tuh harusnya jadi ibu, perempuan tuh harusnya menikah, kalau belum menikah tuh kamu kurang perempuan lah gitu. Misalnya perempuan tuh harus berdandan seperti ini, harus berpenampilan seperti ini, kalau nggak seperti itu tuh kamu tuh nggak perempuan gitu. Itu yang masih sampai sekarang, bahkan maksudnya ketika kita bisa bilang zaman sekarang udah lumayan secara teknologi atau secara perspektif udah lumayan, bahkan orang juga sebetulnya udah paham kan gitu, feminisme itu apa, hak perempuan itu apa. Tapi pada kenyataannya sih memang perwujudannya nggak segampang itu gitu, dan masih dinormalisasi sekali patriarki ini, misogini bahkan ya, maksudnya benci terhadap perempuan karena dia perempuan itu masih sangat mengakar, dan itu yang masih jadi PR lah istilahnya buat kita. Oke, nah sekarang kita bahas nih Kak tentang peran feminisme dalam merubah pola pikir dan tindakan. Ada nggak sih Kak cerita atau contoh bagaimana feminisme berpengaruh di masyarakat kita sekarang? Itu banyak juga sih. Mungkin kalau yang terdampak tadi terkait misalnya perwakilan perempuan di politik ya, itu juga gak lepas dari feminisme. Dari yang awalnya perempuan sama sekali tidak punya kesempatan untuk
punya keterwakilan di ranah politik gitu kan, itu sebetulnya kan kalau kita bicara secara umum ya, secara global gitu, gerakan feminisme global awal itu feminisme liberal itu kan salah satu yang pertama mencetuskan bahwa perempuan tuh harus punya keterwakilan politik ya. Perempuan itu kan pada zaman itu kan perempuan memang di barat sih gitu, tapi perempuan di barat itu kan turun ke jalan untuk menuntut tadi hak-hak politik dia atau hak-hak dia sebagai warga negara yang ya dia bukan cuma perempuan domestik gitu, perempuan secara domestik, tapi dia juga punya hak di ruang publik gitu. Itu salah satu gerakan awal yang akhirnya sekarang kan perwujudannya adalah perempuan sudah mulai bisa sekolah tinggi, perempuan sudah mulai bisa duduk di kursi politik gitu kan, atau punya hak politik untuk memilih, untuk mewakilkan diri gitu di legislatif. Kalau di Indonesia sendiri kan ketika tadi yang 30% itu bukan salah satu ya, maksudnya gerakan perempuan itu yang paling keras gitu menentang. Maksudnya karena perubahan peraturan KPU itu ya 30% itu memang sangat merugikan caleg perempuan yang akan maju gitu. Karena kalau kursinya nggak terpenuhi ya, maksudnya kalau memang si 30% ini diubah peraturannya, caleg perempuan akan lebih susah untuk maju dan akhirnya nggak ada perempuan itu di legislatif. Sedangkan kita butuh itu gitu. Kita butuh ada sosok perempuan yang dia tahu dia akan memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat politik gitu, secara politik. Itu feminisme mengubah hal tersebut. Memang mungkin belum sempurna ya. Kita masih berjalan terus, dan sosial itu kan maksudnya ilmu sosial itu satu hal yang dinamis ya. Dia akan terus berubah, nggak akan ada berhenti. Jadi kalaupun misalnya kita mencapai satu titik keberhasilan, itu tuh bukan akhir gitu, itu masih berlanjut. Termasuk tadi soal misalnya keterwakilan perempuan, kemudian hal-hal lain itu misalnya sekarang tuh di pemerintahan sudah mulai diterapkan pengarusamaan gender. Jadi di setiap lembaga pemerintahan itu harus ada ahli gender istilahnya gitu, untuk melihat permasalahan, maksudnya kayak hal-hal yang diangkat oleh lembaga itu, isu-isu yang diangkat oleh lembaga itu dari perspektif gender. Karena selama ini nggak ada. Jadi selama ini kan maksudnya persoalan kayak fasilitas publik, kemudian anggaran dan segala macamnya itu belum punya perspektif gender, akhirnya tidak berpihak ke perempuan. Akhirnya kan lebih banyak menyusahkan perempuan ya kayak gitu ya. Sekarang udah mulai ada. Feminisme itu salah satu gerakan yang kemudian membuat kita perlu ada pengarusamaan gender. Kita perlu ada ahli yang memang paham soal gender di institusi pemerintahan atau di lembaga. Atau misalnya hal lain yang ini juga kalau di Indonesia ya konteksnya, undang-undang TPKS itu kan sebetulnya gerakan perempuan yang mendesak, dan itu tuh mendesaknya bukan selama 2 tahun gitu, sudah bertahun-tahun. Dari maksudnya dia masih jadi rancangan undang-undang, bagaimana kemudian menggolkannya ke DPR, bagaimana kita mengawal gitu supaya DPR mengesahkan. Itu tuh gerakan feminisme juga yang mulai, karena kalau nggak seperti itu sistem hukum juga nggak ada pihak perempuan, KUHP dan kemudian undang-undang yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual itu nggak akan muncul. Kekerasan seksual mungkin cuma dilihat sebagai satu tindakan kriminal ketika korbannya sudah mengalami hal yang fatal gitu, misalnya meninggal dunia atau tapi itu pun melihat isunya pun nggak sebagai kekerasan terhadap perempuan, atau misalnya nggak dilihat sebagai kekerasan seksual itu sebagai sesuatu yang darurat gitu yang terjadi kepada setiap perempuan, tapi cuma dilihat sebagai satu momen eventual gitu. Dan gerakan feminis itu berusaha melihat berusaha mengangkat hal ini tuh mengangkat isu ini tuh sebagai sesuatu yang urgent. Kita harus bisa lebih baik tentang kekerasan seksual. Kita perlu punya undang-undang yang secara khusus mengatur itu gitu. Undang-undang TPKS ini muncul. Memang gak sempurna sih. Kita juga sampai sekarang kan aktivis-aktivis feminisme itu juga masih mendesak supaya ada aturan-aturan, supaya ini bisa diimplementasikan secara lebih rinci gitu. Undang-undang TPKS ini diimplementasikan ke semua aspek kehidupan yang lebih tegas juga dan lebih spesifik merinci apa-apa saja sih yang bisa diusut di undang-undang ini atau bisa ditindaklanjuti di undang-undang ini. Kemudian tadi undang-undang TPKS atau misalnya pendidikan, di institusi pendidikan sekarang ada Satgas TPKS, satuan tugas pencegahan kekerasan seksual. Itu juga kalau bisa dibilang kan sebetulnya pengupayaan ini juga muncul dari feminisme itu, kesadaran bahwa
isu kekerasan seksual ada sesuatu yang urgent, terutama di institusi pendidikan, bahkan terutama di institusi pendidikan tinggi gitu. Kita banyak sekali tahun 2010-an ke atas kan banyak banget pemberitaan tentang kekerasan seksual di kampus dilakukan bahkan oleh dosen, oleh oknum-oknum dari yang bertanggung jawab oknum tidak bertanggung jawab yang muncul dari petinggi-petinggi kampus itu sendiri, dan kemudian kan itu berkaitan jadi nama baik kampus gitu, bahwa kasusnya kemudian nggak ditindaklanjuti atau pelaku berusaha mengklarifikasi itu dengan dalih nama baik kampus yang dipertaruhkan atau nama baik satu tokoh yang dipertaruhkan, sedangkan korban tidak mendapatkan haknya dan dia juga nggak tahu harus lapor kemana. Nah, gerakan feminisme mencoba mencari solusi atas hal tersebut. Jadi gimana sih caranya supaya korban bisa melapor dan itu bisa ditindaklanjuti di masing-masing kampus. Akhirnya muncul kan peraturan di Kemendikbudristek tentang tentang pencegahan kekerasan seksual, kemudian kewajiban untuk punya satgas PPKS di setiap kampus yang memang masih belum sempurna ya. Maksudnya gerakan kayak seperti satgas PPKS ini juga masih ada yang mungkin masih merangkak, ada yang hilang timbul. Tapi ya setidaknya sih sudah mulai muncul gitu, dan maksudnya itu satu menurutku satu kemajuan juga gitu dari kita yang tadinya bingung mungkin harus melapor kemana ada kekerasan seksual, sekarang ada wadahnya, sudah bisa diusahakan dan penting kawal terus. Jadi gerakan feminisme kalau ditanya membawa perubahan apa, banyak sih menurutku, banyak sekali dari aspek terkecil ya tadi soal self-worth, kita tadinya mungkin melihat diri sebagai perempuan tuh inferior atau tidak, ya kita ngomong sekian dibanding laki-laki. Feminisme kan membuat kita sadar bahwa kita sebetulnya pantas mau jadi pemimpin, mau ngambil pendidikan tinggi, mau seperti apa tuh ya kita pantas gitu, dan bukan karena kita perempuan atau apa, tapi ya kita punya hak yang setara, hak yang sama dengan laki-laki gitu. Kemudian di tingkat sistemik juga tadi udah ini, dan kemudian di tingkat budaya pun juga sudah mulai ada pergeseran melihat perempuan sekarang udah mulai di beberapa aspek budaya kan perempuan sudah mulai setara dengan laki-laki, tapi memang jalannya masih panjang juga gitu. Oke, bisa aku mau nanya, udah berapa persen sih gerakan feminisme itu berpengaruh dari zaman dulu sampai sekarang, itu tuh udah berpengaruh berapa persen? Kalau persentase sih aku juga ini ya mungkin estimasi ya. Tapi mungkin mungkin kita bisa bilang udah setengah jalan lah. Mungkin udah setengah jalan katakanlah gitu, karena perubahannya sebetulnya banyak sekali. Ya maksudnya kalau bisa dilihat kan tadi soal kesadaran tentang ya mungkin secara eksternal, tadi secara sistem, kemudian dalam diri kesadaran nilai diri, kemudian secara tubuh juga itu penting. Jadi perempuan juga tentang kesadaran tubuh, karena kan patriarki itu juga membuat perempuan dinilai dan menilai dirinya, tubuhnya itu juga sesuatu yang tabu, atau misalnya dia ya tubuhnya itu dilihat sebagai komoditas. Ini masih sih sebetulnya sampai sekarang, tapi setidaknya feminisme itu membawa kesadaran bahwa hal itu tuh sebetulnya dan bukan lagi sesuatu yang normal, hal itu bukan sesuatu yang harusnya diteruskan gitu. Kesadaran bahwa perempuan butuh kesadaran lebih tinggi tentang pendidikan seksualitas, tentang pendidikan tentang pengalaman tubuhnya sendiri, seperti itu tuh muncul karena ya feminisme mengusahakan itu gitu. Oke. Nah Kak, terakhir nih, gimana caranya kita bisa turut serta mendukung perjuangan dari kesetaraan gender dan menghadapi patriarki di Indonesia? Ada nggak sih tips atau tindakan kecil yang bisa dilakukan? Karena yang tadi aku bilang, kesetaraan gender itu emang membawa perubahan kita juga ya Kak. Kalau perempuan ini bisa loh kayak laki-laki, nggak cuma laki aja yang pemimpin, tapi perempuan juga bisa memimpin gitu. Nah, gimana sih Kak tadi tips dan tindakan kecil yang bisa kita lakukan untuk mendukung perjuangan kesetaraan gender yang menghadapi patriarki yang ada di Indonesia? Kalau kalau tindakan kecil yang bisa kita lakukan itu sebenarnya banyak ya. Kita bisa mulai dari diri sendiri dulu. Maksudnya pertama mungkin karena aku dan kamu jadi perempuan gitu ya, kalau sebagai perempuan kita bisa mulai dengan mengubah persepsi kita terhadap diri
kita sebagai perempuan gitu, bahwa kita perempuan itu bukan berarti kita di bawah laki-laki gitu. Kita perempuan bukan berarti kita harus mengalah laki-laki, tapi kita punya hak yang sama gitu dengan laki-laki. Kita kalau memang mau apa namanya, kita mau menempuh pendidikan tinggi, kita mau tadi misalnya mencalonkan jadi ketua BEM atau misalnya hal-hal lain yang berkaitan dengan yang selama ini identik dengan laki-laki, why not gitu. Kayak apa ya, kita mulai dengan persepsi bahwa kita juga bisa, kita upayakan aja dulu gitu, untuk kalau memang mau melakukan itu lakukan aja. Pas apa ya, dengan masyarakat yang masih patriarkis mungkin masih muncul ya persepsi yang kayak, "Oh ngapain sih kayak Iya bener, banyak sih." banyak banget. Ada upaya-upaya untuk menjegal kita gitu untuk melakukan itu ya, menurutku nggak masalah, maju terus aja. Karena kalau memang, apa ya istilahnya, kalau aku sih percaya bahwa kalau kita nggak salah, nggak usah takut gitu. Kalau kita sebagai perempuan merasa ya udah nggak ada salahnya kita maju sebagai, pemimpin, kita nggak ada salahnya perempuan melakukan apa yang kita mau gitu. Lakukan lah kalau memang maksudnya kalau memang itu, benar untuk kita dan menurutku juga nggak merugikan orang lain gitu misalnya, ya nggak usah takut dengan misalnya apa kata orang. Nah kalau misalnya secara luas, ya persepsi itu juga kita terapkan dalam apa ya, dalam berkehidupan lah istilahnya gitu. Kayak apa ya, kayak mungkin, sesimpel dengan kita juga nggak, apa ya istilahnya, nggak apa ya, kalau kalau boleh balik sedikit gitu, kayak patriarki kan sebetulnya kadang menempatkan perempuan tuh versus perempuan lain. Iya. Kita melihat perempuan lain itu sebagai, kompetitor gitu. Kita melihat perempuan lain itu, apa ya, saingan gitu kan. Kita bisa mulai, sebetulnya menurutku mendukung gerakan feminisme adalah dengan mulai membuat persepsi itu gitu. Kalau memang kita apa ya, kita mendukung feminisme, kita melihat, bahwa sebenarnya isunya itu bukan tentang, perempuan lain sebagai saingan atau laki-laki sebagai saingan, tapi sistem patriarki yang jadi musuh kita gitu. Jadi menurutku sih, apa, kita mulai dari melihat musuh utamanya adalah patriarki yang emang masih luput dari banyak orang tuh sebetulnya kan mereka punya kesadaran, tentang isu perempuan, tentang isu gender dan minoritas, tapi yang mereka lihat musuhnya tuh, sosok gitu. Sosok misalnya yang perempuan, yang lain gitu atau laki-laki atau misalnya kelompok, yang lain gitu. Tapi sebetulnya isu utamanya yang kita kadang lupa itu adalah patriarki itu sendiri, musuh utamanya adalah, patriarki itu sendiri. Jadi yang kita lawan adalah itu, submisif menempatkan perempuan sebagai submisif, sebagai gender kedua, apa namanya, batasan-batasan terhadap perempuan itu yang, kita harus mulai lawan gitu dari sekarang. Dengan tadi sih maksudnya keberanian itu, kemudian, apa ya, women empowerment kita juga perlu diasah terus. Maksudnya kita melihat perempuan lain itu juga jangan sebagai kompetitor tadi, tapi kita melihat, kita saling dukung lah gitu. Dan karena sebetulnya kan gerakan feminisme itu akan berjalan ketika kita, apa namanya, kita sadar bahwa itu isu bersama. Isu perempuan, isu minoritas gender itu tuh, feminisme itu kan sebetulnya mencakup semua itu. Bahkan sebetulnya feminisme mencakup laki-laki juga. Bahwa laki-laki kan, di budaya tuh laki-laki juga terlibat dalam, toxic masculinity gitu misalnya. Feminisme tuh mengatakan itu juga. Jadi kalau dikira feminisme misalnya cuma gerakan untuk perempuan, juga salah juga sih gitu. Karena feminisme itu melawan, diskriminasi, melawan, standar-standar terhadap individu gitu kan. Perempuan memang yang jadi paling terdampak, kelompok gender minoritas atau seksualitas minoritas juga terdampak. Tapi laki-laki juga bukan berarti bukan berarti laki-laki juga terbebas dari itu, atau misalnya laki-laki jadi serta menjadi musuh, enggak. Karena pada kenyataannya patriarki yang juga membuat laki-laki harus berperilaku maskulin seperti apa, kalau enggak, kalau mengikuti sadar itu dia enggak jadi maskulin, kemudian dia dilihat kurang laki-laki, itu kan sebetulnya juga, produk patriarki. Dan sayangnya sih bahkan laki-laki sendiri juga kadang tidak sadar akan hal itu. Jadi kesadaran untuk mendukung gerakan feminisme adalah dengan mulai melawan itu gitu, dengan, apa namanya, standar-standar yang diterapkan oleh patriarki atau, relasi-relasi kuasa dari patriarki itu juga kita, apa ya, break norm lah istilahnya itu, kita patahkan gitu sih. Oke, nah Kak, ada nggak sih Kak pesan sedikit nih buat kesatria pendengar di rumah
biar, bisa lebih percaya diri sama dirinya sendiri. Apalagi untuk seorang perempuan yang kadang masih kayak, "Kayaknya udah deh, kayaknya nggak mencoba, nggak mau deh mencoba, kayaknya itu buat laki-laki aja deh." Kan masih banyak nih mungkin sampai sekarang bahkan yang mikir seperti itu, kayaknya dia tidak bisa melakukan sesuatu atau dia, takut untuk mencoba sesuatu karena merasa dirinya tuh kadang tidak pantas, kayaknya laki-laki aja deh yang pantas, kayak gitu. Ada nggak sih, Kak, untuk pesan dan kesan untuk satria pendengar nih di rumah biar lebih bersemangat untuk mencoba hal-hal yang baru, yang positif, yang, bisa membangun value kita sebagai perempuan, gitu? Oke, mungkin pesan-pesanku sih, apa ya, jadi kayak tadi aja sih, maksudnya jangan takut kalau memang kita sebagai perempuan merasa nggak salah untuk maju gitu, ya why not, kita nggak perlu takut karena sebetulnya, yang bisa mengubah masyarakat patriarki ya kita-kita lagi, Kita-kita sendiri. kita-kita sendiri. Perempuan yang berani keluar dari norma itu dan, ketika itu dilakukan oleh banyak orang, itu akhirnya kan akan mengubah tatanan masyarakat patriarki itu sendiri. Namanya masyarakat itu kan dia dinamis ya, budaya itu dinamis, dia mengikuti perkembangan zaman. Ya kalau memang sudah zamannya perempuan bergerak, ya kita bergerak aja. Pesanku sih jangan takut aja, maksudnya, kalau memang kita mau misalnya tadi kita perempuan mau mengejar pendidikan tinggi, kita mau masuk ke ranah politik, kita mau mengubah, apa ya, atau misalnya kita mau, keluar dari ranah domestik, kita mau aktif di ranah publik, bekerja dan segala macamnya, lakukan gitu. Memang apa ya, mungkin lebih lebih gampang bicara memang ketimbang melakukan karena kan balik lagi tadi ketika lingkungan kecil di masyarakat, keluarga nih misalnya, juga malah kita melakukan hal itu kan susah juga. Tapi menurutku sih terlepas dari kemudian kendalanya apa, kita mulai dari keberanian kita dulu, karena apa yang diinginkan patriarki adalah mencilkan keberanian perempuan, dan kita harus bisa mengembangkan itu gitu. Apa ya, jangan takut juga untuk misalnya, mencari teman gitu, sesama perempuan atau sesama, feminis lah misalnya gitu, yang maksudnya dia punya konsentrasi, terhadap isu-isu perempuan, isu-isu gender, ngobrol, sering-sering diskusi, aktif dalam berbagai kegiatan itu menurutku sangat membantu untuk, membuka perspektif kita supaya lebih luas dan akhirnya kita juga tahu hak-hak kita itu sebetulnya apa yang harus kita perjuangkan sebagai perempuan dan bagaimana kemudian akhirnya kita bisa sama-sama melawan patriarki itu, gitu sih. Oke, nah, tadi kan juga, Kakak kan dari organisasi keluarga ya kan? Itu bisa nggak sih, Kak, kayak, aku pribadi atau teman-teman di rumah Satria Pendengar nih bisa nggak sih masuk dalam organisasi Konde.co itu sendiri? Oke, bisa sih, bisa banget ya, cuma kalau mungkin gini, Konde kan media perempuan, jadi kita memang media yang, fokusnya adalah isu-isu perempuan, isu gender dan, kelompok marginal gitu. Teman-teman bisa bergabung dengan misalnya mengirimkan tulisan ke Konde, kita bisa muat, dan nanti kita juga kurasi gitu kan. Kalau punya tulisan-tulisan, terkait isu perempuan, isu gender minoritas, kemudian isu, kelompok marginal itu boleh banget kirim ke redaksi Konde. Itu salah satu bentuk, bentuk, cara untuk bergabung ya gitu dengan Konde. Kemudian Konde juga sedang mengembangkan komunitas, boleh juga untuk, cek di media sosialnya Konde, di konde.co itu juga kita sering bagi-bagi info mengenai hal itu, mengenai komunitas dan kegiatan-kegiatan kita. Kadang kita juga bikin kegiatan untuk, teman-teman bisa gabung mungkin diskusi, berbagi buku, kemudian di live space atau di platform media sosial kita juga kadang live itu bisa boleh banget, gabung untuk ikut diskusi. Kita sebetulnya sih secara umum kita bentuknya cair aja, teman-teman kalau memang peduli dengan isu perempuan, peduli dengan isu kelompok marginal, ya bisa bergabung dengan Konde dengan hal-hal seperti itu gitu. Oke, takutnya nih teman-teman, yang di rumah yang mendengarkan kita nih kan lagi, berbicara ini bingung nih, mau ikut memulai tapi bingung dari mana. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga bisa nih buka platform Instagram-nya di konde.co Atau di Twitter konde.co itu juga. Oke, di sana pasti banyak kajian-kajian juga ya, Kak, yang Dan ya ada live, kemudian kita juga kalau kita ada acara diskusi atau misalnya acara-acara komunitas, itu kita akan share di media sosial atau misalnya cara mengirim tulisan ke Konde, itu juga ada di media sosial kita dan boleh banget, kita nunggu banget deh tulisan dari teman-teman supaya
kalau ada yang mau ngirim tulisan tentang perempuan, tentang kelompok marginal tuh boleh langsung ke Konde, nanti kita bisa muat gitu. Oke, wah nih Kak, nggak kerasa nih kita udah di ujung podcast kita hari ini. Dan gimana Kak, tadi kita juga udah seru ya ngebahas terkait tentang lika-liku feminisme, terus juga tentang patriarki juga. Dan pastinya kalau misalkan ngebahas itu topiknya pasti nggak akan ada habisnya ya Kak. Dari perkembangan zaman, dari Orde Baru ternyata sampai sekarang gitu ya Kak. Oke nih, makasih banget nih Kak udah mengisi podcast kita hari ini karena narasumbernya super spektakuler banget. Kece banget dari jawabannya aku amazed banget sih Kak. Oke, kalau kayak gitu semoga materi dan cerita dari kita ini bisa mendorong perubahan yang positif dan membagikan semangat dan terus mendukung perjuangan kesetaraan gender tadi ya Kak. Nah untuk perempuan juga jangan takut untuk melakukan sesuatu, pokoknya selagi itu positif jalanin aja ya Kak. Oke, aku juga mau ngucapin nih Kak, karena kita kebetulan Tika lagi di bulan puasa. Aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan ya Kak. Dan kebetulan juga di samping ini kita ada gelas tapi ini cuma dipajangan kan untuk buat kita minum gitu ya. Iya, kebetulan nggak bisa juga. Iya, tapi juga kita sambil Satria Berdua juga ngedengerin sambil ngabuburit kali ya Kak. Jadi bisa mendengarkan podcast yang tadi kita udah sampaikan. Oke, kalau kayak gitu, mari kita terus berjuang untuk menciptakan dunia yang adil, setara, dan berdaya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak kalau udah berkesempatan untuk mengisi podcast kita di Suara Kesatria episode pertama kali ini. Oke, kalau kayak gitu sampai jumpa di episode berikutnya Satria Mendengar. Bye!